Satu, dua, tiga. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya lah seperti perkataan abdi Allah itu. Dia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat 7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian dia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang dia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semua kepadanya, dan kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulanglah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Amin. Saudara, kita mengulang lagi cerita tentang perempuan Sunem, tetapi dalam kisah yang berbeda. Ya. Ternyata ada kelanjutannya dari cerita perempuan Sunem yang anaknya dibangkitkan. Kita ingat, saudaraku, bagaimana di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, saudaraku, di sana cerita tentang perempuan Sunem. Ya, bagaimana dia menolong, menyediakan kamar loteng di atas buat Elisa dan hambanya Gehazi, saudara, untuk bisa beristirahat, ya saudaraku. Tetapi kemudian kalau saudara melihat cerita selanjutnya jadi sesuatu yang tidak menyenangkan, karena pada ayatnya yang pertama di sini, saudaraku, dikatakan Israel mengalami yang namanya kelaparan, saudara. Dan pada akhirnya Elisa memberi saran kepada wanita perempuan Sunem ini, kamu pergi aja, ya, kamu tinggalkan negeri ini karena negeri ini akan dilanda kelaparan selama 7 tahun. Maka dikatakan oleh Alkitab, mereka perempuan Sunem ini pergi, saudaraku, ke Filistin untuk mengungsi, menghindarkan diri dari bala kelaparan yang sangat dahsyat. Karena kekeringan di Israel itu bukan 1 tahun, tetapi 7 tahun, saudara. Bayangkan, ya. Kekeringan yang amat luar biasa. Kalau bicara 7 tahun itu sesuatu yang luar biasa sekali. Tetapi di sini, Bapak Ibu Saudara, ceritanya jadi menarik, saudara. Karena ketika kelaparan itu berakhir dan perempuan Sunem ini kembali ke Israel, saudaraku, tetapi dengan sebuah kenyataan harta bendanya sudah disita sama negara, ya, sama kerajaan. Tapi di sini kemudian kita melihat, saya percaya hidup kita tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Bisa bilang amin, saudara. Ya. Hidup kita ini tidak pernah terjadi secara kebetulan. Saya percaya hidup kita tuh ada dalam rencananya Allah. Amin, saudara. Ya. Dalam setiap skenario-nya Allah. Ya. Kita percaya itu, bahwa perempuan Sunem ketika dia datang menjumpai raja untuk meminta dikembalikan harta bendanya, tanahnya, rumahnya, saudara, ladangnya. Dan kemudian pada saat yang sama Gehazi sedang menceritakan apa? Menceritakan bagaimana Elisa membangkitkan seorang anak dari perempuan Sunem. Bisa bertepatan gitu, saudara, ya, bisa bersamaan ceritanya. Sehingga ketika wanita ini dan anaknya masuk, saudara, Gehazi kaget. Itu dia orangnya, itu wanita itu, dan itu anak yang dibangkitkan itu orangnya. Sekali lagi saya mau bilang, hidup kita ini tidak pernah terjadi secara kebetulan. Amin, saudara. Tapi ada dalam setiap rencana Allah. Saya mau bilang begini, seperti Roma 8 ayat 28 mengatakan, ya, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bisa bilang amin, saudara. Tapi yang harus kita perhatikan adalah dalam segala hal. Artinya ada hal-hal yang baik, itu pun dari Tuhan. Tapi ada hal-hal yang tidak baik, itu pun rencana
rencana Tuhan. Yang kita harus yakini semuanya pasti mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Amin, saudara. Nah, disinilah saudara, disinilah kemudian kita melihat saudara bahwa perempuan sudah datang dan kemudian Gehazi bilang itu dia orang yang aku ceritakan, itu anaknya yang dibangkitkan dari kematian oleh Nabi Elisa. Lalu cerita singkatnya bagaimana raja memerintahkan supaya seluruh harta benda yang sudah diambil disita sama kerajaan, karena tadinya tidak bertuan saudara, dikembalikan lagi kepada perempuan sudah. Sehingga dia pulang bukan menjadi orang yang miskin, tetapi dia dikembalikan segala harta bendanya saudara, yang dia tinggalkan ketika dia pergi ke Filistin, tanah Filistin. Saya cuma bilang begini Bapak saudara, ada dua hal yang jadi penyebabnya. Mengapa perempuan Sunam ini saya lihat satu pribadi yang sangat diperhatikan oleh Tuhan. Tentunya hidup kita juga rindu kita menjadi pribadi-pribadi yang diperhatikan oleh Tuhan. Amin saudara. Satu pribadi yang disayang sama Tuhan. Dan saya melihat itu ada dalam diri daripada perempuan Sunam. Tetapi yang saya mau bilang begini, apa yang sudah dibuat pasti ada, ya saudara. Pasti ada yang sudah diperbuat, pasti ada yang sudah dilakukan oleh perempuan Sunam. Sehingga Allah begitu tertarik dengan hidupnya perempuan Sunam. Allah begitu menghargai dengan hidupnya perempuan Sunam. Pertanyaannya, adakah Tuhan juga sangat menghargai, tertarik dengan hidupnya? Kenapa? Karena ada hal-hal yang sederhana, saudara, tetapi luar biasa yang kita lakukan. Sehingga Allah, Allah tertarik gitu dengan hidup saya, dengan hidup saya. Berapa banyak kehidupan Kristen yang dimana Allah nggak pernah tertarik melihat kehidupan yang seperti. Bahkan waktu Allah melihat pribadi ini A, B, C, Allah muak, Allah nggak tertarik, Allah bosen. Ya, sampai Allah muak melihat pribadi-pribadi yang sama. Jangan sampai saudara, ya, jangan sampai Allah, waktu Allah melihat saya, Allah muak, Allah jijik, Allah nggak tertarik, Allah Tuhan merindingnya merinding. Jangan sampai, karena saya melihat ada pribadi-pribadi waktu Tuhan lihat Daud, saudara, waktu Tuhan lihat Daud, Tuhan tuh tertarik dengan kehidupan yang Daud. Ketika Tuhan melihat Daniel, Tuhan tuh tertarik dengan kehidupannya Daniel. Waktu Tuhan melihat Abraham, Tuhan tuh tertarik dengan kehidupannya Abraham. Dan bagaimana dengan kehidupan kita? Karena sekali lagi saya mau sampaikan, ada dua hal yang saya temukan dari pribadi perempuan Sunam ini, sehingga Allah begitu tertarik dengan wanita. Sampai apa? Sampai dia ngalamin banyak, saudara. Dia ngalamin apa? Dia ngalamin dari yang mandul punya anak, ya saudara. Lalu kemudian anaknya mati dibangkitkan, saudara. Dua hal, sudah dua mujizat yang besar. Ya. Yang ketiga, memang betul dia ngalamin bagaimana Israel ngalamin kelaparan, dia juga ngalamin kelaparan sampai dia harus pergi meninggalkan Israel, saudara, pergi ke tanah Filistin. Tetapi mujizat yang ketiga terjadi lagi, bagaimana apa yang sudah hilang dikembalikan sama Tuhan. Ada amin, saudara. Dan saya percaya hal yang sama Tuhan masih bisa buat dalam hidup saya dan saudara. Apa itu yang terakhir? Apa ada hal-hal yang sudah hilang dari hidup kita mungkin? Allah mampu mengembalikan itu buat saya dan saudara. Ada amin, saudara. Ada hal-hal yang sudah terlepas, tapi Allah mampu mengembalikan itu lagi, menghadirkan lagi jadi bagian hidup. Tapi dua hal ini yang kita perhatikan sama-sama. Apa itu? Yang pertama, kemurahan hati. Sama-sama bilang sama saya, kemurahan hati, saudara. Kemurahan hati. Ya. Karena Alkitab juga mengajar sama kita tentang bagaimana memiliki yang namanya kemurahan hati. Nah ini saudara, adakah kita memiliki ini juga? Karena wanita ini memiliki yang namanya kemurahan hati. Waktu dia melihat, dia nggak kenal sama Elisa, dia nggak kenal, saudara. Dia tidak tahu juga siapa ini orang. Cuman yang dia lihat, kasihan. Kadang-kala begitu lelah mukanya, ya saudara, mungkin karena Elisa sudah tua, ya mukanya udah lelah, keringetan, saudara, capek. Dan kadang-kala mungkin di depan sana ada pohon besar, mereka duduk berdua, nggak punya duit namanya Nabi pada waktu itu.
cuma bisa berteduh sambil kipas-kipas begitu, saudara. Akhirnya muncul rasa belas kasihan. Dan belas kasihan ini dilakukan, dinyatakan, saudara. Dia bilang sama suaminya, dia minta izin sama suaminya, di atas itu ada tempat kosong, ada kamar kosong. Kita kasih ya buat orang ini. Dia nggak tahu, dia nggak kenal orang ini. Tapi yang dia tahu, muncul itu rasa belas kasihan. Seringkali rasa belas kasihan itu nggak pernah ada. Kalaupun ada, kita redam. Kalaupun ada, kita tekan. Sampai itu tidak pernah diaplikasikan, sampai itu tidak pernah diwujudkan. Bahkan kadang-kala ada banyak anak-anak Tuhan bukan belas kasihan, tapi apa? Senang gitu kalau melihat orang susah, itu senang. Ngejek, kalau melihat orang susah tuh ngejek, ngehina. Beda sama wanita ini. Kita belajar ya saudara saya dan saudara kita semua. Kita perlu diajar sama firman Tuhan. Amin saudara ya. Supaya kita memiliki juga apa yang menjadi bagian, apa yang dialami oleh perempuan Sunam ini juga jadi bagian kita. Ngalamin mujizat, ngalamin pertolongan, ngalamin kemurahan Tuhan yang hilang, yang sudah dirampas, dikembalikan lagi. Biarlah itu juga jadi bagian kita, apa yang kita alami dalam hidup ini. Tapi ini yang jadi penyebab-penyebabnya. Karena tidak mungkin tidak, saudara. Tidak akan pernah terjadi sesuatu tanpa ada sebabnya. Pasti ada sebab. Apa itu sebabnya? Kemurahan hati yang dimiliki oleh wanita ini. Firman Tuhan katakan orang yang bermurah hati itu pasti mendapatkan kemurahan juga. Amin saudara. Orang menabur kemurahan, dia akan menuai kemurahan. Dan benar saudara, bagaimana dia mandul, dia nggak bisa, dia sudah coba dengan berbagai macam cara, mungkin dia punya uang, tapi dia tidak mampu dan tidak berhasil. Kemurahan. Kita butuh kemurahan Tuhan. Ada amin saudara. Kemurahan Tuhan tuh apa ya? Nggak ada hukum gitu. Kemurahan Tuhan tuh membuat kita yang tidak bisa jadi bisa, tidak mampu jadi mampu, tidak ada jadi ada. Ini sudah. Seringkali kita cuma simpati, kasihan. Tapi kita nggak pernah sampai pada empati. Kita nggak pernah sampai pada mewujudkan itu rasa belas kasihan. Nggak usah jauh-jauh, sama keluarga sendiri dulu aja. Nggak usah jauh-jauh, ya sama saudara-saudara yang dekat dulu aja. Pernahkah mereka merasakan belas kasihan kita? Nggak usah jauh-jauh, nggak usah bilang ini yang di Ethiopia, nggak usah yang di Kenya, nggak usah. Angel aduk, bikin nama. Udah, sama keluarga dekat kita dulu aja. Kadang-kadang kita nggak ada belas kasihannya. Bahkan ada anak-anak yang lihat orang tua susah, nggak ada belas kasihan. Maaf nih saudara, melihat orang tua mesti jualan, mesti susah-susah, nggak ada belas kasihannya. Sedangkan ini anak cukup, berkecukupan, tapi nggak ada tuh yang namanya belas kasihan. Maaf, nggak ada tuh yang namanya perhatiannya, nggak ada tuh yang namanya. Gimana kita mau dapatkan belas kasihan Tuhan? Kalau kemudian kita bilang, oh Tuhan, pengen si Tuhan ngalamin seperti perempuan Sunam. Aduh. Enggak. Sama keluarga-keluarga kita yang terdekat, bahkan orang tua kita, nggak ada belas kasihan kita. Nggak ada yang namanya taruh rasa kasihan kita. Kalau kemudian kita mau ngalamin perempuan, maaf nih saudara, maaf. Saya harus bilang seada-adanya. Supaya apa? Kalaupun kita sudah melakukan yang salah, kita bertobat pagi hari ini. Ada amin saudara. Kita tidak melakukan terus sampai pada akhirnya kita jauh dari kemurahan, jauh dari mujizat, jauh dari kebaikan. Ini Bapak Ibu saudara, dia nggak kenal. Yang tidak kenal saja dia bisa lakukan itu. Ada orang-orang yang kita kenal, ada orang-orang yang dekat sedarah sedaging sama kita. Bahkan orang tua kita, bahkan kita yang lahir dari rahim wanita itu. Tapi nggak ada tuh belas kasih.
Nggak ada tuh yang namanya relasi. Lalu kemudian sudah pakai begini, kan Pagem, laki-laki dan perempuan akan meninggalkan ayah dan ibunya dan menjadi satu daging. Empret, saudara. Dasar saudara tuh nggak ada hati. Terlaluan, betul, maaf. Namanya hormat, yang namanya mengabdi, yang namanya berbuat baik sama orang tua. Nggak ada batasan. Papa saya suka bilang begini, saudara. Nanti kalau sudah mati bawa apel ke kuburan. Nanti kalau sudah mati bawa capcay, bawa puyuhai ke kuburan. Buat apa? Papa saya dulu sudah kalau khotbah ini. Nanti bawa apel, nanti bawa jeruk ke kuburan. Bawa apel sekarang. Bawa puyuhai sekarang. Nanti siang beli puyuhai. Buat saya puyuhai yang enak beli Maxim, dibeliin. Iya, sebelum terlambat. Seminggu 2 kali saya harus bawa mama saya. Mau kiang gak kiang, mesti paksa datang ke rumah mama di Kecapi. Mah, jalan-jalan. Wah, mama senang, bisa jalan-jalan deh. Jalan-jalan nanti kita ke Sumber, saudara cari tahu apa tuh? Tahu petis. Makan tahu petis. Sampai terakhir, ya saudara, Sabtu saya harus ada pelayanan ke Demak. Jumatnya saya masih jalan-jalan makan itu sudah di Jalan Cipto tuh yang tadinya ada bowling sudah. Jadi kan ada kedai-kedai makanan. Makan nasi goreng, mama nikmat. Saya bilang mama ikut juga. Ke Semarang jalan-jalan, mama paling senang karena mama tinggalnya dulunya di Semarang sudah. Paling senang yang namanya ke toko pun. Saya masih beli itu sudah di toko pun. Pulang saya beli toko roti kue yang toko pun itu sudah yang di Semarang. Mama masih makan, nikmati itu. Gak rugi. Bahkan firman Tuhan katakan diberkati orang yang hormat sama orang tua. Ada amin saja. Dipanjangkan umurnya dan berkat Tuhan dilimpah. Ini hukum, mau agama apapun hukumnya sama. Saya nggak tahu larinya ke orang tua, tapi ini belas kasihan. Nggak usah cari orang lain, saudara. Nggak usah cari orang-orang yang terdekat sama kita. Makanya firman Tuhan bilang biar Yerusalem dulu yang mesti ngerasain berkat yang ada dari tangan kita ini. Nggak usah sampai ke ujung bumi, salah. Karena ya Alkitab juga bilang dari di Yerusalem dulu. Di Yerusalem dulu engkau jadi berkat. Di Yerusalem dulu bisa menikmati sesuatu. Bagaimana kehadiran saya itu dinikmati di Yerusalem. Kenapa saya bagi-bagi duit di mana, di Manado, di mana, tapi keluarga nggak pernah ngerasain. Yang kedua, saudara, ya. Jadi jangan lupa di siang di capcay, di puyuhai. Ya, kirim, nggak apa-apa, nggak ada ruginya. Ya, enggak, ya, kalau masih ada sisa kirim ke gereja. Yang kedua, saudara, ya, bicara iman. Perempuan Shunem ini kan kemarin kita bicara tentang iman, ya, bagaimana perempuan Shunem ini punya iman. Amin, saudara, ya. Yang ketika anaknya mati, lalu saudara, ya. Suaminya bilang, kenapa? Udah terima aja. Suaminya bilang, saudaraku, ya, mana nih saudara? Ayat 23, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 23. 2 Raja-Raja 4 ayat 23, saudara. Sama-sama kita baca ayat ini, saudara. 1, 2, 3. Berkatalah suami, mengapakah pada hari ini engkau hendak beri kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu. Apa sudah jawabnya? Dalam terjemahan yang lain pernah saya bilang, semua akan baik-baik saja.
sama. Dalam terjemahan bahasa Indonesia jangan khawatir. Tapi dalam terjemahan yang lain bahasa Inggris bilang semua akan baik-baik saja. Iman. Ini punya iman, punya pengharapan, imannya ada, ya. Jadi ketika beberapa kali Elisa datang, Elisa juga ajar firman sama wanita ini. Ajar firman, sampaikan firman yang sederhana pada imannya tumbuh. Dia tangkap setiap firman itu, dia tangkap, ya. Karena firman Tuhan juga bilang iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya saudara. Jadi ini iman ini, makanya saudara dengan firman yang sungguh-sungguh. Dengan firman jangan pilih-pilih orang. Firman ya firman bukan tentang orangnya, tapi firman adalah firmannya. Ada amin saudara. Firman bukan tentang orangnya, mau siapapun juga, saudaraku. Siapapun juga, saudara. Kalau saudara mau bagus kayak apa firman, tapi kalau saudara nggak responi firman, nggak ada arti. Jadi firman itu makanya apa? Penekanan tentang firman itu bukan tentang siapa yang naburnya. Karena kita pernah bilang begini, ada benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu, di pinggir jalan, di semak berduri. Saudara, ada ditabur di tanah yang subur. Jadi penekanannya di mana? Saudara, di tanahnya, bukan siapa yang menaburnya. Keberhasilan benih itu bisa tumbuh bukan pada yang menaburnya. Siapa orangnya? Saya kah? Siapakah? Ya sudah, bukan. Tapi tanahnya. Nah, berapa banyak kali kehidupan kita tanahnya yang belum beres, lalu kemudian kita salahkan orang yang menyampaikan firman-Nya. Tanahnya yang belum disingkirkan batu-batunya, tapi kita salahkan yang menyampaikan firman-Nya. Tanahnya yang belum disingkirkan tuh semak-semak durinya, saudaraku, tapi kita menyalahkan yang menaburnya. Tanahnya yang di pinggir jalan, saudaraku. Ya, kita yang di pinggir jalan, artinya kehidupan kita masih setengah-setengah, tapi kita salahkan apa? Salahkan orang yang sampaikan firman-Nya. Masalah di tanahnya. Ternyata wanita ini punya iman, saudara. Dan iman membuat dia mendapatkan apa yang luar biasa dari Tuhan. Percayalah saudara, iman saudara dan saya itu menghasilkan sesuatu yang besar. Ada amin saudaraku ya. Iman yang ada sama saya dan saya itu menghasilkan sesuatu yang dahsyat dalam hidup ini. Percayalah. Makanya apa? Pelihara iman, biarkan iman itu terus bertumbuh. Saya nggak bisa kasih yang lain. Maksudnya apa sih yang jadi penyebabnya? Apa? Ya itu belas kasihan, kemurahan hati. Dan juga yang saya temukan iman. Ada iman dari wanita ini. Makanya apa? Ketika dia pergi, dia berani tinggalkan semuanya. Karena dia tahu sudah dia pasti akan kembali lagi. Dan dia percaya juga tidak akan hilang itu semua. Kita kadang-kadang begitu diliputi sama kekhawatiran terus. Perasaan takut, perasaan cemas, gampang kita membiarkan. Wanita ini saya percaya dia berani tinggalkan. Kenapa? Karena dia tahu satu saat dia balik lagi, pasti itu nggak pernah hilang. Bisa bilang amin saudara. Walaupun sebetulnya sudah dirampas dan sulit, sudah ngurusnya sulit, tapi bagaimana tuh Tuhan atur sedemikian rupa. Waktu dia datang, dia hasil dari ngobrol sama raja. Nah, begitu mudahnya akhirnya raja bilang, kembalikan semua yang sudah dirampas, yang sudah diambil, dikembalikan semua, dikembalikan. Kita begitu khawatir dengan banyak hal. Kenapa? Karena sebetulnya iman kita lagi mandek. Maaf nih saudara, orang-orang yang khawatir, orang-orang yang takut saudara, itu orang-orang yang maaf nih saudara. Sebetulnya itu menjadi indikasi buat kita, iman kita lagi mandek. Khawatir usaha, khawatir ekonomi, khawatir masa depan, khawatir semua khawatir. Saya tidak menghakimi, tidak. Tapi ini biarlah ini menjadi introspeksi buat kita, ingat-ingatan kita. Saya tidak menuduh, tidak. Karena saya juga kadang-kala diserang sama rasa ini dan saya harus lawan, saya harus berjuang.
Tidak, karena begini saudaraku, iblis kuasa jahat itu selalu mau membuat iman kita jadi mandek. Dan siapa yang jadi sasarannya? Kita semua. Kita semua jadi sasaran iblis supaya apa? Iman kita ini jadi mandek, bahkan apa? Kerdil, akhirnya apa? Mati. Saya tidak bilang orang-orang, ini semua kita, saya dan saudara ini jadi target. Kuncinya apa? Jangan dibiarkan. Ada amin saudara. Jangan biarkan iblis merajalela dalam hidup kita, menekan iman kita, membiarkan rasa takut itu menguasai kita, dan kita bilang, aduh pribadi, aduh sepi dagangan, aduh pribadi, aduh urip pribadi. Percaya ada Tuhan yang pelihara saya dan saudara dengan caranya yang ajaib. Itu iman. Seperti wanita ini, dia tinggalkan, dia tahu, dia ada rasa khawatir pribadi nanti di Filistin, tapi dia berangkat saja karena ini ada sebuah perintah Tuhan, dan dia percaya dia tidak akan hilang apa yang dia tinggal, akan dikembalikan lagi. Dan benar, waktu dia pulang dikembalikan lagi. Saya berani bilang seperti itu, kenapa? Karena perkataan yang tadi waktu suami bilang percuma, udah, suaminya cuma kayak bilang begini, udah mam, terima baik sih mam. Suaminya takut barangkali terjadi gejolak batin, gejolak emosi yang luar biasa, saudara. Ya, nggak punya anak lalu anaknya mati kan, itu kan bisa jelek. Dia coba tenang, udah. Istrinya bilang begini, jangan khawatir, pikir apa? Dia bilang semua baik-baik saja, semua akan baik-baik saja Pak. Iman memampukan kita bisa berkata-kata seperti itu. Ada apa? Iman gak jadi, itu yang saya bilang, koyoan, kamu jadi koyo sampai tangan di koyo, untulan di koyo. Kalau dibukain balik, koyoan kan? Oke. Koyo mana koyo orang capek Pak? Enggak, saudara. Tapi maksud saya firman Tuhan datang kepada kita harus jadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Ada amin saudara. Kita harus tahu bahwa Tuhan kita tidak pernah tinggalkan kita. Ada amin. Ada Tuhan Yesus. Makanya saya suka tuh saudara. Katanya, ya ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kita memakan perjamuan suci itu, saudara. Ya, firman Tuhan bilang ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan apa sih? Memperingati bahwa Yesus pernah mencabik-cabik, memecah-mecahkan tubuhnya, hancur, supaya kita bisa dapatkan kebaikan, jaminan kehidupan yang dari itu. Itu jaminannya. Tubuh Tuhan hancur. Makanya selalu saya berdoa, Tuhan bukan kasih yang baik buat kita, tapi Tuhan selalu kasih yang terbaik buat kita. Banyak. Kalau saudara bilang, Pak, memang gak ada khawatir? Ada. Tapi saya gak mau biarkan kekhawatiran itu menguasai saya. Ada kebingungan. Apalagi dalam pekerjaan Tuhan yang kemarin, buat anak saya, buat kedepannya seperti apa dan bagaimana. Ada kekhawatiran. Tapi saya nggak mau, saya percaya ada pada waktunya, ada pasti pertolongan Tuhan datang. Ada amin saudara. Pada waktunya pasti datang pertolongan Tuhan yang tepat buat saya dan saudara. Bisa bilang amin saudara. Udah, serahin sama Tuhan. Bagian kita berserah sama Tuhan, berdoa. Bagian kita apa? Ibadah, dengar firman Tuhan, tangkap setiap firman Tuhan. Jadi kekuatan buat kita. Urusan-urusan yang lain, kekhawatiran kita sampaikan lewat doa kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Ada anak-anak yang misalnya belum kawin, doain Tuhan. Kita nggak bisa ngatur, ya. Tapi doa kita pasti menjawab segala sesuatunya, saudara. Tolong kita ya, saudara. Saya rindu supaya setiap kita bertumbuh dalam iman. Jangan biarkan iman kita jadi iman yang mandek. Iman yang gak bertumbuh. Karena iblis lagi bekerja seperti itu, buat iman kita jadi mandek, gak bertumbuh lagi. Segitu baik. Tapi kita gak ngalamin apa-apa dari Tuhan.
Dua hal ini biarlah itu ada sama kita, ya saudara. Biarlah dua hal ini belajar kita praktekkan dalam hidup. Yang pertama, belas kasihan. Saya bilang tadi, nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh. Yang dekat bego. Biarlah yang dekat itu bisa merasakan sesuatu dari tangan saudara. Biar papa mama kita bisa merasakan sesuatu dari tangan saudara. Tolong kita saudara. Mari kita menyembah Tuhan.